Teman-teman podcast STT Senpol Bandung. Hari ini teman-teman ketemu lagi sama Alexa untuk jadi moderator di podcast hari Jumat ini. Nah, teman-teman biasanya kan teman-teman suka lihat nih, kalau misalnya setiap podcast itu pasti akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya asik banget, yang pastinya spesial dan interaktif banget nih. Nah, selain interaktif, informatif juga dong pastinya teman-teman. Nah, Alexa hari ini kedatangan seorang narasumber yang pastinya spesial banget, yang mungkin baru kali ini nih datang teman-teman. Nah, tanpa basa-basi lagi, mungkin kita bisa kenalan dulu nih dengan narasumber kita pada hari ini. Shalom Pastor, mungkin bisa dikenalkan sama teman-teman podcast STT Senpol Bandung nih di luar sana. Pastor ini siapa sih? Halo Alexa, Iya, halo shalom Pastor. semuanya para penonton setia YouTube STT Senpol Bandung. Perkenalkan, saya Reverend Daniel Sihombing. Biasanya panggilan saya adalah Pastor Daniel Sihombing. Oke, Pastor kalau boleh tahu, Pastor ini melayani di mana nih, Pastor? Iya, saya adalah gembala jemaat di Jemaat Saint Peter Anglikan Bandung, Jalan Sudirman, Bandung. Oh, di Jalan Sudirman ya. Jadi ya kan misalnya teman-teman tahu kan ini Anglikan itu ada beberapa tempat. Nah, salah satunya di Saint Peter ini ya, Pastor, di Iya, daerah dan saat Bandung. ini juga saya dipercayakan sebagai cluster leader ya untuk Gereja Anglikan Bandung dan Surabaya. Wah, Ya, keren banget nih teman-teman ya. hari ini narasumber kita. Nah, mau nanya juga nih, Pastor, selain itu ada kegiatan lain nggak yang selama ini Pastor kerjakan mungkin? Ya, fokus saya adalah gembala jemaat. Jadi makanya saya seorang pastor, seorang gembala. Ya, ya, Oke, itu fokus saya. Oke. jadi sebagai gembala, oke. Referen lagi tuan. Pastor nih, kebiasaan mungkinnya manggilnya referen. Jadi di podcast ini Alexa akan lebih sering manggilnya pastor. Nah, Iya. Pastor, hari ini mungkin kita akan membahas mengenai pemimpin berhati hamba. Nah, sebagai seorang gembala juga di gerejanya Pastor nih, uh, Alexa pengen tahu lebih jauh nih, yang mungkin bisa dibagiin juga ke teman-teman podcast di luar sana. Pastor, Alexa ingin tanya nih, menurut Pastor, pemimpin yang berhati hamba itu apakah ada definisi khususnya nggak sih? Iya. Pemimpin berhati hamba ya. Kalau pemimpin, definisi pemimpin itu adalah seseorang yang memimpin satu, dua, atau sekelompok orang kepada satu tujuan tertentu. Ya, kalau John Maxwell mengatakan definisi kepemimpinan itu adalah orang yang mempengaruhi orang lain dari satu titik ke titik yang lain. Nah, lalu sekarang adalah yang berhati hamba. Berhati hamba berarti itu adalah gaya kepemimpinannya, ya. Jadi pemimpin berhati hamba adalah seorang pemimpin yang bagaimana dia melayani orang, ya, bukan menguasai tetapi bagaimana melayani orang lain. Kira-kira seperti itu pemimpin yang berhati hamba. Oh, jadi bukan cuman dia mempengaruhi tapi tetap memiliki hati untuk apa ya? Menjadi hamba Tuhan mungkin gitu ya, Iya, betul, Pastor. seperti Oke. itu. Ya. Nah, apakah ada penjelasan lebih lanjutnya nggak sih, Pastor, mengenai pemimpin yang berhati hamba itu? Ya, mungkin saya akan ambil 3 poin ya, penjelasan mengenai kepemimpinan berhati hamba ini. Uh, Bisa sampai 5 atau 10 hal yang bisa dijelaskan gitu ya, tapi saya akan bagi 3 saja garis besarnya. Yang pertama adalah berpusat kepada Allah, ya. Nah, kalau pemimpin-pemimpin pada umumnya seperti pemimpin politik, pemimpin organisasi, dia adalah berpusat kepada tujuan-tujuan mereka, begitu, atau berpusat kepada diri atau kemampuan mereka. Nah, bedanya pemimpin berhati hamba dalam konteks pelayan Tuhan adalah dia berpusat kepada Allah. Apa maksudnya berpusat kepada Allah? Bahwa apa yang dia lakukan bukan karena dirinya,
ya, bukan karena diri, tapi dia menyadari bahwa dia ada dalam pelayanan itu. Yang pertama tadi karena panggilan Tuhan, ya, dia karena dipanggil oleh Tuhan. Lalu tujuannya pun adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kalau dia pun menghadapi begitu banyak tantangan, rintangan dalam pelayanannya, dia tidak akan mudah menyerah. Karena apa? Dia bukan mengandalkan dirinya sendiri gitu, tetapi dia berpusat kepada Tuhan. Nah, kenapa banyak para hamba-hamba Tuhan, ya, tidak sedikit yang menyerah di tengah jalan karena begitu berat tantangan yang dihadapi, karena dia mungkin berpusat kepada dirinya gitu. Tetapi ketika kita berpusat kepada Allah, kita akan kuat dalam melakukan itu. Lalu selanjutnya adalah ketika kita berpusat kepada Allah, contohnya ketika kita melayani orang atau menolong, membantu orang, kita tidak akan merasa berjasa itu. Karena saya hebat, karena saya bisa membantu orang lain, saya melakukan hal yang kita merasa hebat begitu ya. Tidak, ketika kita berpusat kepada Allah, orang yang berhati hamba itu dia selalu mengatakan bahwa saya ada di sini, saya bisa melakukan ini hanya karena Tuhan, karena anugerah Tuhan, Tuhan yang memampukan saya untuk melakukannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia juga bukan untuk tujuan-tujuan kepentingannya pribadi, tetapi dia betul-betul berpusat kepada Tuhan. Nah, kira-kira itu poin yang pertama gitu. Jadi ketika kita ingin menjadi pemimpin yang berhati hamba Allah ya, yang pasti poin pertama yang harus kita bawahi yaitu kita juga harus berpusat pada Allah ya. Jadi mungkin yang Alexa tangkap adalah ketika kita ingin memimpin seseorang, kalau misalnya kita berpusat pada diri sendiri, itu tidak mencerminkan kita pemimpin yang berhati hamba ya, Pastor. Betul. Iya, baik. Kalau misalnya dari poin yang tadi sudah Pastor sampaikan, apakah dari ayat Alkitab mungkin apakah ada nggak yang Tuhan firmankan mungkin, Pastor? Iya, betul. Karena memang dasarnya adalah Alkitab ya. Kita bisa melihat mungkin saya bagikan 2 ayat ya, dari Roma pasal 11 ayat 36 ya. Saya bacakan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya ya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita dalam pelayanan itu adalah karena Tuhan. Kalaupun kita mampu, yaitu oleh Tuhan gitu. Dan kalaupun kita mendapatkan sesuatu dalam pelayanan itu, semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan begitu. Lalu di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ketika kalian sudah melayani, melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan kalian merasa begitu berjasa. Tidak begitu ya, tapi kita ini hanyalah hamba gitu. Nah, saya teringat Ibu Teresa pernah juga ketika dia sudah melakukan hal yang sangat luar biasa ya, untuk melayani banyak orang mengatakan, wah Ibu Teresa, engkau adalah seorang pelayan, seorang hamba Tuhan yang luar biasa begitu ya. Tapi Ibu Teresa waktu itu menjawab, saya sangat mengingat kalimat yang dia katakan, saya baca tentu dari buku, dia mengatakan, I am only a pencil of God gitu ya. Jadi saya hanyalah pensilnya Tuhan ya. Jadi kalau pensil itu seperti pena seperti ini ya, yang kalau pena ini digunakan untuk menggambar, yang pena ini kan hanya alat gitu, tapi yang menggambar itu adalah sang yang menggambar itu sendiri ya. Nah, begitu juga dengan kita di hadapan Tuhan. Orang yang berhati hamba selalu menyadari, saya ini hanyalah alatnya Tuhan.
saya hanyalah seperti Ibu Teresa bilang, saya pensilnya Tuhan, saya tidak berjasa, Tuhan yang memakai kehidupan saya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi Alkitab katakan hanya karena Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Jadi betul, saya sangat setuju gitu dengan apa yang disampaikan oleh pastor ya, karena terkadang Alexa juga melihat masih banyak orang yang ketika dia menjadi seorang pemimpin, menjadi hambanya Tuhan, masih tidak berpusat pada Tuhan ya pastor, masih banyak yang mementingkan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya ketika kita ingin menjadi hamba Tuhan, kita ingin menjadi pemimpin yang berhati sebagai hamba Allah, harusnya kita berpusatnya pada Tuhan sendiri ya, padahal bukan kepada diri kita gitu. Iya, betul. Ya, semua adalah proses pertumbuhan ya. Jadi semua hamba-hamba Tuhan termasuk saya juga, ini adalah satu proses belajar, makanya sangat penting ya kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Iya, betul banget. Oke, terus tadi pastor juga sempat mengatakan di awal ada 3 poin nih teman-teman. Nah, kalau boleh tahu poin yang kedua apa ya pastor? Oke. Poin yang kedua ya, bila yang pertama adalah tadi berpusat kepada Allah. Yang kedua adalah seorang hamba Tuhan ya yang berhati hamba itu adalah memiliki mentalitas memberi ya, bukan mencari keuntungan begitu ya. Jadi kita ada seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, bahwa kita bisa memberi tanpa mengasihi ya, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Itu artinya ketika kita melayani sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus punya mentalitas adalah mengasihi, memberi ya. Mengasihi itu artinya ya kita harus memberi. Nah, dan kita bisa lihat itu dari pribadi Allah sendiri. Jadi waktu Allah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kan Tuhan sangat mengasihi dunia ini, sangat mengasihi manusia. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Yaitu Dia memberi Yesus Kristus. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ketika Allah mengasihi dunia ini, Dia memberikan anaknya, Dia memberikan Yesus Kristus. Nah, begitu juga ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia mengasihi ya. Dia mengasihi umat manusia. Apa wujud nyatanya Dia mengasihi manusia? Yaitu Dia memberikan nyawanya sendiri kan. Dia memberikan hidupnya sendiri untuk keselamatan umat manusia. Nah, begitu juga sebagai seorang hamba Tuhan, ketika kita sebagai hamba Tuhan yang mengasihi, yang berhati hamba adalah dia mengasihi jemaat, dia mengasihi orang-orang yang dia layani, dia mengasihi orang-orang yang dia pimpin, dan satu wujud daripada kasih itu adalah memberi. Ya, memberi apa nih? Banyak ininya ya, Mas. Kalau saya memberi apa gitu sebetulnya. Mungkin bisa dijelaskan nih pastor, memberinya takutnya ada yang salah memikirkan atau salah berpendapat nih, memberinya dalam arti apa pastor? Iya. Seorang hamba Tuhan dia harus memberi, artinya dia memberikan hidupnya ya, memberikan hidupnya sebagai seorang pemimpin untuk orang-orang yang dia pimpin. Contohnya dia memberikan, yang pertama dia memberikan waktunya, memberikan pemikirannya ya, memberikan apa yang dia miliki, yaitu memberikan seluruh kehidupannya untuk yaitu untuk melayani orang-orang, untuk membangun orang-orang yang dia pimpin. Jadi pusatnya adalah bukan ketika seorang pemimpin yang berhati hamba, ketika dia memimpin orang ya, contohnya sebagai seorang gembala ya, atau seorang pelayan-pelayan di gereja, atau guru sekolah minggu, atau ketua pemuda. Jadi ketika dia melihat orang-orang yang dilayani, dia bukan melihat orang itu sebagai objek ya, apa yang akan saya dapatkan, keuntungan apa yang saya terima ya. Kalau mungkin kita bekerja di satu perusahaan, tentu yang kita pikirkan adalah berapa gaji saya gitu, berapa income, berapa insentif, berapa bonus yang akan saya dapatkan, kan seperti itu ya. Itu hal yang lumrah seperti itu ya. Tapi kalau dalam pelayanan gerejawi ya, pelayanan gereja, kita tidak bisa seperti itu. Bukan berapa yang saya dapatkan, apa yang fasilitas apa yang saya miliki, tidak, tetapi
adalah apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan untuk menolong orang-orang, untuk membangun anak-anak yang saya layani. Nah, kira-kira itu perbedaannya tadi kan. Kan banyak pemimpin tadi, pemimpin organisasi, pemimpin politik dan sebagainya. Nah, apa perbedaannya dengan tadi pemimpin berhati hamba? Nah, di sini bedanya gitu ya. Jadi bukan apa yang akan saya dapatkan, tetapi apa yang akan saya berikan. Bukan berapa banyak yang akan saya terima, tetapi seberapa banyak yang bisa saya berikan. Kira-kira seperti itu. Wah, teman-teman, ini apa ya? Meaningful banget ya, karena kadang kita melayani itu kita suka merasa ya kita melayani kira-kira kita dapat apa ya setelah kita melayani. Justru bukan itu ya pastor yang Betul. yang dicari gitu. Justru yang harusnya kita pikirkan bagaimana kita memberikan apa yang kita punya ya untuk Betul. melayani mungkin jemaat atau teman-teman di organisasi, mungkin seperti itu ya pastor ya. Yeah. Nah, apakah ada lagi pastor penjelasan lebih lanjutnya nih mengenai poin yang kedua, yaitu memiliki mentalitas memberi bukan mencari keuntungan. Iya. Jadi kalau kita lihat contoh Alkitab ya, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu sangat banyak contoh-contoh ya. Jadi dalam perjanjian lama itu Tuhan pernah menegur para pemimpin rohani ya, para gembala, karena mereka bukan memberi tetapi justru mencari keuntungan dari pelayanan itu. Contohnya di dalam Yehezkiel ya. Yehezkiel pasal 34 ayat yang kedua ya, dikatakan seperti ini. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Ya, gembala-gembala ini maksudnya para pemimpin ya. Ya. Bernubuatlah dan berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Nah ini ya, jadi dia mengembalakan dirinya sendiri, dia mencari keuntungan diri sendiri ya, bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Jadi dia mengatakan dirinya sebagai gembala, tapi dia bukan mengembalakan domba-dombanya, tapi justru dia mengembalakan dirinya sendiri. Seperti apa dia dikatakan mengembalakan dirinya sendiri? Ayat 3. Kamu menikmati susunya dan bulunya, kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ya, jadi ini sebuah gambaran ya. Jadi umat Israel itu, para gembala itu, para pemimpin itu hanya mengambil keuntungan. Kalau di sini dianalogikan seperti domba ya, jadi bulunya diambil, susunya diambil, tapi domba itu tidak dirawat begitu. Jadi ini sangat kontradiktif dengan teladan Yesus ya. Bagaimana Yesus itu adalah memberi, Allah itu memberi ya, karena begitu besar kasih Allah dia memberi, tapi ini malah dia mengambil keuntungan. Nah, dalam dunia pelayanan ya mungkin bisa seperti itu. Jadi tempat pelayanan itu menjadi objek buat dia untuk mencari keuntungan ya, untuk mendapatkan uang, bisa juga jabatan, posisi, kehormatan. Nah, bisa saja memang dalam pelayanan itu kita bisa mendapatkan itu ya, itu juga hal yang baik, kita mendapatkan uang, mendapatkan fasilitas, tetapi itu bukan tujuan ya, itu bukan tujuan. Makanya Tuhan sangat dalam perjanjian lama menegur mereka. Lalu di Yohanes pasal 10 ayat 13 juga dikatakan dalam perjanjian baru ini ya, di dalam perjanjian baru pasal 10 ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah ini kan ya poinnya tadi ya, seorang pemimpin itu adalah memberi, bukan mengambil keuntungan ya. Nah, Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Pemimpin yang baik, pelayan yang berhati hamba itu bahkan dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia adalah seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi ya, Yesus menggambarkan di sini sangat-sangat jelas sekali bahwa seorang gembala, seorang pemimpin berhati hamba, yang dia pikirkan adalah melayani,
memberi, menjaga, melindungi, bahkan Yesus sampai memberi hidupnya begitu. Tetapi gembala upahan dia pergi meninggalkan domba-domba itu karena apa? Karena motivasinya kan adalah untuk mencari keuntungan. Kira-kira mencari upah itu. Nah, itu. Jadi ini poin yang kedua, bahwa seorang pemimpin yang berhati hamba itu adalah yang dia pikirkan adalah memberi, bukan mencari keuntungan. Berarti memang di Alkitab pun teman-teman sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri ya, udah ada firman-Nya, sudah ada ayat Alkitabnya gitu, bahwa ketika kita menjadi pemimpin di sini Tuhan sendiri pun sudah memberikan yang memang besar ya untuk kita. Bahkan Tuhan sendiri rela untuk memberikan nyawanya hanya untuk menggembalakan kita gitu. Betul sekali. Yeah. Oke. Apakah dari penjelasan ini nih, Pastor, apakah ada ayat Alkitab lain mungkin yang menjelaskan mengenai mentalitas memberi bukan mencari keuntungan? Iya, sangat banyak ayat-ayatnya. Tadi kan contoh dari Perjanjian Lama, lalu contoh dari Perjanjian Baru yaitu Yesus Kristus. Nah, para rasul pun juga menyampaikan itu ya. Petrus juga menyampaikan itu kepada para gembala yang dia pimpin. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua ya. Ini lebih jelas lagi dikatakan ya. 1 Petrus pasal 5 ayat kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan kamu mencari jangan kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, ini jelas ya. Jadi bukan mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Nah, inilah pemimpin seorang berhati hamba ya. Jelas lagi sini. Bukan mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Kita mengabdikan diri. Nah, ini adalah pemimpin berhati hamba. Oke. Jadi memang bukan hanya dari Tuhan kita sendiri yang mengatakan bahwa ketika kita ingin melayani, ketika kita ingin menggembalakan seseorang, kita mencari keuntungan untuk kita sendiri, sebenarnya ya harusnya kita memberi ya. Iya. Dan mungkin orang bisa bertanya seperti ini, kalau begitu, kalau kita hanya memberi, lalu kita dapat apa dong seperti itu? Nah, ini perbedaannya ya. Nah, saya masih melanjutkan lagi dari 1 Petrus ya. Di ayat yang kelima dikatakan ya, ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 5. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Artinya apa? Bahwa Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kita. Ya, bahkan dikatakan sang gembala agung itu akan memberikan mahkota. Jadi Tuhan tahu yang memberi yang terbaik, bahkan bukan hanya masa ini, tetapi bahkan di kehidupan yang akan datang. Saya sangat yakin bahwa ketika kita mengabdikan diri kita, Tuhan tahu akan memberi yang lebih baik daripada kita, tetapi daripada yang kita pikirkan. Tetapi yaitu tadi fokus kita adalah memberi, mengabdikan ya. Kita percaya kepada Tuhan, kan tadi berpusat kepada Allah. Kita harus yakin Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kamu mau menerapkan ini, ya nggak usah takut, nggak usah khawatir, wah nanti bagaimana hidup saya. Enggak, kita kan percaya berpusat kepada Allah gitu ya, Alexa ya. Iya, wah teman-teman, ini 2 poin ini benar-benar jadi catatan penting ya untuk kita semua ketika kita ingin menjadi hamba Tuhan, ketika kita ingin melayani mungkin di organisasi, melayani jemaat. Ini yang benar-benar harus kita aplikasikan dalam kehidupan pelayanan kita ya, Pastor ya. Yang tadi poin yang pertama mungkin Alexa ulang lagi, yaitu berpusat kepada Allah. Lalu yang kedua, memiliki mentalitas memberi bukan mencari keuntungan. Nah, kalau poin yang ketiga nih pasti lebih menantang lagi nih, lebih meaningful lagi. Kira-kira apa nih, Pastor? Iya, yang ketiga, yang terakhir yang mau saya bagikan ya. Yang pertama tadi berpusat kepada Allah. Yang kedua bukan mencari keuntungan ya, tetapi adalah pengabdian diri. Lalu yang ketiga adalah
memiliki kerendahan hati sebagai pondasi yang paling mendasar ya, yaitu kerendahan hati. Nah, ini yang pondasi yang sangat penting sebagai pemimpin yang berhati hamba. Jadi saya gambarkan seperti ini. Semakin tinggi gedung yang mau kita bangun, maka semakin dalam pondasi yang perlu kita gali, begitu. Jadi kalau kita melihat gedung-gedung yang tinggi, yang kita lihat kan dia yang menjulang ke atas. Tapi sebelum gedung itu menjulang tinggi ke atas, kita tidak lihat biasanya bagaimana mereka menggali pondasi yang sangat dalam. Itu harus seimbang. Kalau pondasinya tidak dalam, dibangun tinggi, maka itu akan ambruk. Nah, begitu juga dalam kepemimpinan seorang yang berhati hamba tadi ya. Jadi dia sangat yang paling utama adalah dia menyadari betapa pentingnya dia membangun kerendahan hati ya, merendahkan dirinya. Dan Yesus mengatakan itu ya di dalam di dalam Filipi pasal yang kedua ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus betul-betul merendahkan, dia dari surga, ya Allah yang mulia, tetapi dia menjadi manusia ya, dia merendahkan dirinya. Ayat 9, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus memberikan contoh ini kepada kita bahwa seorang pemimpin yang paling berpengaruh itu adalah bagaimana dia merendahkan dirinya, bagaimana dia seorang pribadi yang rendah hati. Dan kita melihat bahwa waktu Yesus melayani, dia kan mencuci kaki murid-muridnya, yang notabene pada saat itu sebagai seorang yang mencuci kaki pada saat itu adalah seorang hamba, seorang budak ya, dalam bahasa Inggris disebut slave gitu ya. Itu pekerjaan seorang hamba. Tetapi Yesus, dia mencuci kaki daripada murid-muridnya. Pada masa itu seorang pemimpin, bagaimana dia menjadi pemimpin besar, bagaimana dia menjadi pemimpin yang hebat, adalah dia harus menaklukkan orang lain, dia harus menguasai, dia harus menjajah. Semakin banyak daerah-daerah yang dikuasai, maka dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Nah, tapi Yesus pada saat itu yang dikatakan seorang raja, dia bukan berpikir menaklukkan, tetapi dia justru adalah bagaimana melayani. Jadi di sini bahwa seseorang pernah berkata, seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan yang berhati hamba, bukan seberapa banyak yang dia taklukkan, tetapi seberapa banyak orang yang dia layani. Kira-kira seperti itu. Waduh, iya bener banget nih teman-teman. Jadi kadang kita juga ketika kita sudah mungkin di zaman yang sekarang ya Pak Surya, ketika kita punya jabatan yang baik, ketika kita dikenal oleh banyak orang, justru hal itu membuat kita justru nggak rendah hati ya. Jadinya kita meninggikan diri sendiri, bahkan kita melupakan yang tadi Pastor bilang ya, yang ibarat sebuah gedung gitu. Semakin tinggi gedung yang akan dibangun, maka semakin dalam pondasi yang harus ditanam. Justru pondasinya itu yang kita nggak sadari ya, Iya, Pastor. betul. Dan apa prinsip ini yang saya jelaskan ini bukan hanya berarti ini relevan kita terapkan di gereja atau pelayanan lembaga rohani. Tentu yang paling utama adalah di gereja, lembaga-lembaga rohani ini wajib ya kita terapkan gitu. Tetapi bagi teman-teman juga yang berkarir ya di kantor, di perusahaan, dimanapun kita memimpin, prinsip-prinsip ini sangat baik kita lakukan. Jadi ketika kita contohnya menjadi seorang manajer ya, menjadi seorang direktur atau satu lembaga di mana kita di situ memimpin, ketika kita berpusat memperhatikan orang-orang yang kita pimpin, mengasihi mereka, memikirkan bagaimana kemajuan mereka, dengan rendah hati kita bukan menempatkan diri kita sebagai bos begitu ya, tetapi kita melayani mereka seperti Tuhan Yesus. Justru
orang akan semakin menghormati kita, orang akan semakin menghargai kita, dan orang-orang yang kita pimpin itu akan justru lebih militan, ya, lebih militan terhadap kita sebagai seorang pemimpin, karena kita begitu menerapkan kerendahan hati. Bukan kita lebih hebat, lebih kuat daripada mereka, tetapi kita memikirkan yang terbaik untuk mereka, sebagaimana yang Yesus lakukan tadi, begitu. Ya, jadi apa ya? Bukan berarti ketika kita memimpin seseorang kita memperlakukan mereka dengan seenaknya, bukan begitu ya Pastor. Justru dengan kita rendah hati, dengan kita istilahnya merangkul staff-staff kita atau orang-orang di sekitar kita, justru orang-orang dengan lebih dengan sikap kita yang seperti itu akan lebih menghargai kita juga sebagai pemimpin ya Pastor ya. Termasuk di poin yang kedua tadi kan, bahwa kita ada memikirkan memberi gitu ya, bukan mengambil keuntungan. Dan saya melihat ya, baik itu dari kesaksian-kesaksian ataupun buku-buku yang kita baca, kita pemimpin hebat itu adalah bagaimana fokus mereka adalah melayani gitu ya, menolong orang, dan kita melihat orang-orang yang dipimpinnya itu akan lebih militan terhadap mereka. Jadi saya mendorong kita semua menerapkan prinsip ini, karena ini adalah prinsip yang Tuhan ajarkan, dan Tuhan tahu bahwa inilah yang terbaik bagi para pemimpin, begitu. Oke. Nah, kita kan lagi ngomongin tentang masalah rendah hati ya Pastor nih. Nah, ciri-ciri seperti apakah gitu yang memang rendah hati? Kan mungkin bisa diartikan dengan banyak arti mungkin ya, atau banyak definisi dari rendah hati. Rendah hati yang seperti apa yang menurut Pastor ya ini cocok gitu, ini sesuai dengan keadaan ketika kita ingin memimpin dan memiliki hati sebagai hamba? Iya. Ya, yang paling mendasar ya sikap rendah hati ini adalah dia tuntas dengan dirinya ya. Dia tuntas dengan dirinya, artinya dia tidak lagi haus pujian, dia tidak lagi haus sanjungan ya. Dia tidak terlalu terpengaruh lagi apa kata orang, begitu ya. Lalu dia juga tidak menuntut balas budi ya. Jadi Yesus mengajarkan itu kan, kalau engkau memberi dengan tangan kanan ya, jangan diketahui oleh tangan kiri ya. Jadi seorang pemimpin yang berhati hamba, yang rendah hati, ketika dia memberi, ketika dia melayani, dia tidak menuntut balas gitu ya. Ya, tetapi dia memberi aja, dia melakukan yang terbaik ya. Dia juga tidak haus akan penghargaan begitu, dan dia juga tidak menyimpan kebencian. Dan juga salah satu pemimpin yang rendah hati itu dia mau mendengarkan orang lain ya, dia mendengarkan orang lain, dia juga menghargai pendapat orang lain, dia tidak selalu menempatkan dirinya yang paling benar. Nah, salah satu kan pemimpin yang otoriter itu ya pokoknya ya saya pemimpin, saya bos, apa yang saya katakan kalian ikutin ya, ini yang benar, saya yang paling tahu, begitu kan. Ya, bukan seperti itu ya. Dia mau mendengarkan, dia mau menghargai pendapat orang lain yang notabene walaupun itu adalah bawahan dia. Kira-kira sederhananya seperti itu. Jadi dari ciri-ciri yang sudah Pastor Daniel sampaikan tadi, mungkin Alexa sebutkan beberapa saja ya. Di antaranya dia tuntas dengan dirinya sendiri, dia tidak mencari pujian, karena banyak ya ketika kita memimpin dengan gaya kepemimpinan yang seperti X misalnya, atau seperti apa, justru kita ingin terlihat, ketika kita terlihat di atas, kita pengen dipuji ya Pastor. Sebenarnya bukan hal itu yang kita cari, bukan itu yang Tuhan mau ketika kita menjadi pemimpin. Iya, salah satunya juga ciri orang rendah hati itu dia berani mengakui kesalahan. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin dia menyadari dia adalah seorang hamba kan, dia adalah seorang hamba Tuhan, dia bukan Tuhan. Jadi dia bisa salah, dan dia pun berani mengakui kesalahan itu dan tidak suka menyalahkan orang lain ya. Salah satu ciri sifat yang kurang bagus itu ketika kita melakukan salah, tidak mau mengakui kesalahan, bahkan menyalahkan orang lain. Itu sangat buruk sekali ya. Jadi kita harus berani
mengakui kesalahan dan jangan suka menyalahkan orang lain. Itu sangat penting sekali. Ya. Teman-teman, perlu diingat ya bahwa kadang kita suka kita nggak berani gitu untuk mengakui kita salah, padahal jelas-jelas mungkin kita melakukan kesalahan tapi kita defense gitu, kita nggak mau menyadari bahwa ya kita salah, setelah itu kita nggak mau menerima pendapat orang, justru itu yang salah ketika kita memimpin ya. Ya itu tadi yang saya sebutkan tadi, dia tuntas dengan dirinya sendiri. Jadi dia ya udah, saya salah ya salah gitu ya. Ya kalau ada konsekuensinya ya saya jalanin begitu. Nah, kalau orang yang tidak tuntas dengan dirinya, dia sangat menjaga itu, dia berusaha menutupi kesalahan-kesalahannya karena dia takut ini dan itu, justru dia semakin memperburuk keadaan gitu ya. Jadi tuntas dengan dirinya, udah akui saja gitu ya. Semua orang bisa salah gitu ya, termasuk saya juga. Kita semua orang pasti melakukan kesalahan ya, Pastor. Jangan takut untuk melakukan kesalahan, tapi setelah itu perbaiki ya. Iya. Nah, apakah dari mengenai kerendahan hati, apakah di Alkitab ada ayatnya mungkin Pastor yang bisa mengingatkan juga nih kepada Alexa atau kepada teman-teman yang lagi nonton podcast pada hari ini? Iya, ada. Saya membagikan 2 ayat ya, dari ayat Matius pasal 23 ayat 12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini kata Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita meninggikan diri kita, tidak bersikap rendah hati, Tuhan yang akan merendahkan kita. Tapi kalau kita rendah hati, biarlah Tuhan yang meninggikan kita. Nah, ini kan dikatakan ia akan ditinggikan. Jadi untuk mengangkat diri kita itu bukan kita gitu. Orang sombong itu dia berusaha mengangkat dirinya. Tapi orang yang rendah hati itu dia berusaha untuk melayani dengan rendah hati. Tapi kalaupun dia diangkat, biarlah Tuhan yang mengangkat. Ya bukan dengan menjatuhkan orang lain gitu ya. Kalau tadi kan raja-raja yang tadi kan para pemimpin umum, supaya saya naik, saya harus menaklukkan orang lain gitu. Tapi kalau dalam prinsip pemimpin seorang hamba adalah saya harus melayani orang lain. Saya harus menolong orang lain. Saya harus mengangkat orang lain. Kalaupun saya nanti mau ditinggikan, bukan karena saya, biarlah Tuhan yang meninggikan saya. Nah, itu dari Matius ini. Lalu di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan ya, yang seperti yang Alexa tadi katakan, ketika kita sudah merasa hebat, kita sebagai seorang pemimpin lalu kita tinggi hati, dan itu adalah awal daripada kejatuhan dan kehancuran kita. Makanya saya katakan tadi kan, kerendahan hati itu adalah pondasi gitu ya. Jadi kalau pondasinya goyang, ya udah hancur semua ya, betul. Nah, wah teman-teman, ini 3 poin yang penting banget ketika kita ingin menjadi pemimpin yang berhati hamba Allah gitu, hamba Tuhan. Nah, mungkin bisa Alexa sebutkan lagi poin-poin pentingnya. Yang pertama itu berpusat kepada Allah, yang kedua memiliki mentalitas memberi bukan mencari keuntungan, dan yang ketiga yaitu memiliki kerendahan hati sebagai pondasi. Oke, nah teman-teman, kita kan udah dengar nih mengenai definisi, terus poin-poin penting mengenai seperti apa sih pemimpin yang berhati hamba itu. Nah, teman-teman pasti penasaran dong pengalamannya nih dari seorang Pastor Daniel sebagai pemimpin atau sebagai gembala di tempat Pastor melayani. Bagaimana sih Pastor pengalamannya menjadi seorang pemimpin yang berhati hamba? Iya, pemimpin yang berhati hamba ya, kita tidak ada kelas khusus, tidak ada kuliah khusus mengenai hal ini ya. Tidak ada mata kuliah kerendahan hati gitu ya. Ya, jadi ini adalah satu proses belajar dengan kita terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, ketika saya memulai kepemimpinan saya sebagai seorang gembala, ya saya pun belajar menerapkan firman Tuhan ini begitu ya. Contohnya ketika saya memulai satu pelayanan, satu gereja, saat itu saya melayani orang-orang yang bisa dibilang dari keluarga-keluarga sederhana, dari ekonomi yang low income begitu ya. Nah, saya melihat anak-anak ini, bagaimana supaya anak-anak ini bisa maju dari keluarga-keluarga ini. Nah, saya punya visi
bagaimana supaya keluarga-keluarga sederhana yang saya layani ini, anak-anak ini bisa mengalami kemajuan. Yang pertama adalah secara rohani, yang kedua adalah tentu dalam pendidikan mereka. Nah, pada saat itu saya lihat dari keluarga-keluarga ini tidak ada anak-anak yang bisa sekolah tinggi karena kan mahal begitu ya. Tapi mereka dari keluarga-keluarga yang low income begitu. Nah, akhirnya saya berdoa, saya punya visi bagaimana anak-anak ini bisa tertolong dan mereka bisa sampai kuliah begitu ya. Lalu saya memulai bimbingan belajar. Saya mulai bimbingan belajar dan lewat bimbingan belajar inilah mereka kita bina, dan puji Tuhan setelah hampir 8 tahun 9 tahun berjalan, begitu banyak anak-anak ini yang sekolah dengan baik, bahkan mereka bisa sampai ke university gitu ya. Sekarang mereka sudah kuliah di berbagai universitas. Sekarang sudah 20 orang lebih ya, 20 orang lebih mungkin yang mereka yang kuliah ataupun yang sudah lulus dan bekerja di berbagai tempat, dan itu adalah jalur beasiswa ya. Itu adalah jalur beasiswa yang saya mulai tadi sebagai seorang pemimpin ya. Pemimpin kan tadi definisinya adalah memimpin sekelompok orang dari tempat tertentu kepada tujuan tertentu. Jadi saya punya visi bagi mereka. Ini dari keluarga-keluarga yang sederhana yang tadinya tidak ada harapan untuk sekolah, lewat bimbingan belajar saya punya visi membawa mereka. Ini seorang pemimpin ya, dan mereka bisa kuliah dan sekarang sudah bekerja di berbagai tempat. Nah, itu pemimpin. Lalu pemimpin yang berhati hamba tadi kan adalah berpusat kepada Allah. Jadi bagaimana saya bisa menolong mereka? Saya tidak punya uang, ya saya berpusat kepada Allah, saya berdoa bahwa Tuhan akan menolong mereka. Nah, dan Tuhan buka jalan. Nah, ketika anak-anak ini sekarang sudah bekerja, mereka sudah sekarang mereka kuliah di berbagai kampus. Nah, ada godaan. Kadang saya bisa merasa, wah saya hebat nih, ya kan? Wah saya hebat nih, saya bisa menolong mereka, saya berjasa nih terhadap mereka, begitu kan? Nah, tetapi firman ini tadi mengingatkan bahwa saya ini hanyalah alatnya Tuhan. Saya tetap kembali berpusat kepada Tuhan. Kalaupun mereka bisa seperti itu, bisa ditolong, itu adalah karena Tuhan. Kalaupun saya bisa menolong mereka, karena Tuhan yang memakai hidup saya. Kalaupun akhirnya sekarang anak-anak itu menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, dan mereka pelayanan di gereja kan, yang menolong pelayanan gereja, guru sekolah minggu, pemain musik, worship leader, ya, dan mereka menjadi para pemimpin sekarang. Dan kalaupun mereka seperti itu adalah untuk Tuhan, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri saya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu salah satu contoh pengalaman yang saya yang Tuhan izinkan saya alami, kira-kira seperti itu Wah, ya. mantap banget ya teman-teman. Ya memang ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, itu akan terjadi ya Pastor ya. Jadi jangan takut, tadi yang Pastor Dani sempat mengatakan juga ya, kita jangan takut untuk memulai, dan jangan takut untuk membuat kesalahan. Justru kita harus percaya diri, percaya bahwa Tuhan akan membimbing kita ya. Kalau misalnya memang kita berniat baik seperti yang Pastor Dani lakukan, ya Tuhan pasti kasih jalan juga ya. Iya, begitu juga di dalam lembaga juga kan, saya juga sekarang memimpin ya, saya juga memiliki staff begitu ya, dan juga orang-orang yang saya pimpin, baik itu jemaat ataupun rekan-rekan pastor yang saya pimpin begitu. Nah, saya berusaha juga untuk menerapkan ini bahwa saya bukan bos begitu ya, tapi saya adalah partner mereka. Kita bersama-sama membangun pelayanan ini, dan saya harus berusaha memikirkan bagaimana kebaikan, kemajuan mereka semua. Jadi apa yang saya sampaikan ini juga saya pun sedang belajar ya untuk melakukan itu, bagaimana seorang pemimpin yang berhati hamba, yang melayani jemaat, orang-orang yang saya pimpin, kira-kira seperti itu. Wah, keren banget ya teman-teman. Sampai Alexa terpesona dari tadi dengar ceritanya Pastor Daniel ya. Nah, Pastor tadi kan Alexa sempat dengar juga kan Pastor memiliki beberapa staff gitu. Tapi Pastor nggak merasa bahwa ya saya bos atau saya yang memimpin kalian gitu. Nah, Pastor kalau boleh tahu bagaimana sih tips dari Pastor nih untuk menjadi pemimpin yang memiliki hati hamba gitu. Iya. Ya tadi yang saya uraikan tadi itu sudah cukup jelas ya, tetapi mungkin ada quote ya, tips sederhana yang mau saya sampaikan di akhir ini. Ada dua hal yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah jadilah pemimpin
jadilah pemimpin yang melayani dan pelayan yang memimpin. Nah, ini sangat penting ya. Jadilah pemimpin yang melayani. Jadi seorang pemimpin bukan bos, tetapi dia adalah melayani, memikirkan orang lain, bukan mencari keuntungan tadi kan, pemimpin yang melayani. Tapi yang kedua adalah jadilah pelayan yang memimpin. Artinya kita pelayan bukan dalam tanda kutip menjadi budak begitu ya, tapi kita juga adalah pelayan yang memimpin orang lain. Begitu. Kalau kita hanya melayani tetapi tidak punya kemampuan memimpin, juga tidak akan mencapai tujuan begitu ya. Jadi saya adalah pemimpin yang melayani, tapi di satu sisi saya adalah pelayan yang harus memimpin supaya mencapai kepada tujuan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kepemimpinan bukan hanya soal pikiran, tetapi yang lebih penting adalah hati, gitu ya. Jadi kepemimpinan bukan mengenai soal pikiran, tetapi adalah hati. Apa maksudnya? Seorang pemimpin kita butuh kepintaran, kecerdasan, ya, lalu pendidikan, pengetahuan, itu sangat penting. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memimpin satu lembaga, organisasi, gitu ya? Itu wajib ya, harus sekolah, harus belajar, banyak membaca, ya, harus pintar sebagai seorang pemimpin. Tetapi sekali lagi, ada yang lebih penting daripada pikiran, knowledge, pengetahuan gitu dalam kepemimpinan berhati hamba, yaitu adalah sikap hati kita. Jadi hati yang peduli, hati yang mengasihi, hati yang rela berkorban, ya, hati yang mengasihi orang-orang yang kita gembalakan, hati yang bukan mencari keuntungan pribadi, tetapi hati yang memberi. Dan ini kita dapatkan adalah hanya daripada Tuhan ya. Ketika Yesus datang, dia sungguh-sungguh tadi dikatakan seorang gembala yang baik memberikan nyawanya kan bagi domba-dombanya. Jadi Yesus betul-betul mencintai domba yang dia gembalakan itu. Kita pernah mendengarkan satu cerita Yesus, satu perumpamaan ya. Ada satu domba yang pergi, tapi dia meninggalkan yang 99 untuk mencari domba itu. Artinya dia begitu mengasihi domba yang terhilang itu. Nah, seorang pemimpin juga adalah seperti ini. Dia betul-betul mengasihi ya. Jadi pengetahuan itu penting, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah hati yang mengasihi gitu. Wah ya, jadi teman-teman, bukan hanya dari pengetahuan yang kita miliki, bukan dari skill yang kita punya, tetapi hati juga jadi salah satu hal yang penting, jadi pondasi ya, betul ya Pastor. Jadi pondasi kita untuk menjadi seorang pemimpin yang berhati hamba. Nah, oke, teman-teman, hari ini benar-benar podcastnya meaningful banget, banyak pelajaran, banyak informasi yang bisa kita terima dengan sangat jelas, dengan poin yang nggak bertele-tele juga ya teman-teman. Nah, sebelum kita menutup podcast pada hari ini, Alexa ingin mengucapkan terima kasih banyak Pastor atas kedatangannya di podcast STT Saint Paul Bandung. Nah, ya, terima kasih juga karena saya senang bisa hadir di STT Saint Paul ini, karena apa yang saya sampaikan juga saya pelajari di STT ini juga dulu. Oh iya, gitu. Teman-teman, Pastor Daniel ini adalah alumni dari STT Saint Paul Bandung. Tahun angkatan berapa ya? Sudah lupa ya. Mungkin 2007 mungkin ya. Wah, sudah senior sekali berarti teman-temannya. Jadi yang Pastor Daniel bagikan di sini bukan cuma dari pengalaman, tapi juga sebagai alumni dari STT Saint Paul Bandung. Berarti segitu kerennya ya teman-teman, STT Saint Paul Bandung menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas pastinya, yang bisa membagikan informasi dan ilmu-ilmu penting buat teman-teman di luar sana. Oke, Pastor, untuk menutup podcast kita pada hari ini, apakah Pastor boleh memimpin kita di dalam doa? Oke, baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan saat ini untuk kami bisa berbagi, sharing kebenaran firman Tuhan, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami para pemimpin yang Tuhan panggil dimanapun, baik itu memimpin di gereja, berbagai lembaga pelayanan kerohanian, semua para pemirsa yang menonton tayangan ini, biarlah Tuhan
yang bekerja, Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih dalam sehingga kami bisa menerapkannya dimanapun kami berada. Tuhan tempatkan kami bisa menerapkan kebenaran firman ini, bahwa sebagai pemimpin bukan kami berpusat kepada diri kami, tapi berpusat kepada Allah, bukan mencari keuntungan buat diri kami, tetapi memberi bagi orang-orang yang kami layani. Dan biarlah sikap seorang hamba bahwa bukan pengetahuan yang paling utama, meskipun pengetahuan itu harus ada dan penting, tetapi yang paling utama adalah hati Kristus. Biarlah itu ada di dalam diri kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, wah terima kasih banyak Pastor Alexa. Senang banget hari ini bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Pastor Daniel nih. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin nanti aku tertarik banget nih dengan apa yang Pastor Daniel sampaikan, mungkin bisa ketemu ya Pastor di gereja Anglikan Bandung. Oke, teman-teman jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman ingin mendaftar di STT Saint Paul Bandung, bisa mengunjungi kampus kita di Jalan Purbasari nomor 3 Cimahi. Nah, teman-teman sebelum berpisah, Alexa ingin mengingatkan juga buat teman-teman yang lagi nonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube STT Saint Paul Bandung, untuk like, komen, share podcast kita hari ini maupun podcast lainnya. Oke, segini aja podcast kita hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.